Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian lupa, yaitu lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyembunyikan atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, adapun menurut Gulo mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Nah, dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Gulo mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Nah, dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Contohnya, seorang mahasiswa yang menyontek saat ulangan akhir semester karena kesulitan mengungkapkan materi suatu mata kuliah yang pernah dijelaskan oleh dosen. Hal tersebut dapat dikatakan mahasiswa tersebut menyontek karena lupa. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan lupa. Lupa dapat terjadi jika adanya konflik-konflik antara item-item informasi atau materi pelajaran yang ada di sistem memori seseorang. Contohnya, seorang siswa yang mempelajari rumus tabung, lingkaran, dan kerucut dalam waktu yang pendek. Nah, yang selanjutnya, gangguan-gangguan yang terjadi dalam memori seseorang, yaitu yang pertama itu gangguan proaktif, yaitu gangguan ini terjadi jika seorang siswa mempelajari sebuah materi pelajaran yang sangat mirip dengan materi pelajaran yang telah dikuasainya dalam waktu yang relatif pendek. Nah, dalam keadaan demikian, mata pelajaran yang baru sulit untuk diingat kembali dan sangat mudah untuk dilupakan. Nah, yang selanjutnya ada retroaktif interferensi, yaitu gangguan ini terjadi jika materi selanjutnya ada retroaktif interferensi, yaitu gangguan ini terjadi jika materi pelajaran baru membawa konflik dan gangguan terhadap panggilan kembali materi pelajaran yang telah lebih dahulu tersimpan dalam subsistem akal permanennya siswa tersebut. Nah, jadi dalam hal ini materi pelajaran lama akan sangat sulit diingat atau diproduksi kembali. Nah, yang selanjutnya, lupa dapat terjadi karena perbedaan situasi lingkungan antara waktu belajar dan waktu mengingat kembali item tersebut. Nah, yang selanjutnya juga ada lupa dapat terjadi karena adanya perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Nah, yang selanjutnya juga ada lupa terjadi karena materi tersebut atau pelajaran tersebut yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau tidak pernah dihafalkan oleh siswa. Dan yang terakhir itu lupa dapat terjadi karena perubahan urat saraf otak. Nah, hal ini dapat dibuktikan jika seseorang telah lama tidak mempelajari materi yang pernah dipelajari pada masa lalu itu akan sulit untuk memanggil materi itu. Namun, setelah orang tersebut mempelajari kembali, akan dapat menguasai dan mengingat kembali materi itu dalam waktu yang pendek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terkadang dalam proses belajar kita mengalami lupa. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi lupa saat kita belajar. Apa saja? Yang pertama ialah overlearning atau upaya belajar yang dilakukan melebihi batas pengetahuan dasar. Seperti contohnya ialah pembacaan Pancasila setiap upacara pada hari Senin. Kemudian yang kedua, extra study time atau penambahan waktu belajar. Penambahan waktu belajar dapat meningkatkan ingatan kita terhadap apa yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, mnemonic device atau penambahan variasi ingatan dalam belajar. Seperti contohnya, kita membuat singkatan pada suatu pelajaran tertentu agar pelajaran itu dapat kita ingat. Kemudian, kita dapat juga mencatat hal-hal yang penting dalam pembelajaran.
Saat guru menjelaskan, penting bagi kita menulis apa saja yang diterangkan oleh guru. Kemudian, selanjutnya, kita juga dapat membaca ulang materi yang telah kita terima. Misalkan membacanya ialah setelah pelajaran itu kita terima. Ada istilah yang mengatakan bahwa di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang kuat. Nah, dalam belajar juga sangat penting untuk tubuh kita dalam keadaan yang sehat. Karena bila badan kita dalam keadaan sakit, maka mengurangi konsentrasi kita terhadap belajar. Maka kita perlu melakukan olahraga yang cukup. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai jenuh. Apa itu jenuh? Secara harfiah, jenuh merupakan padat atau penuh. Jadi, jenuh itu adalah suatu keadaan di mana kita merasa penuh atau tidak dapat memahami pelajaran dengan baik. Jenuh juga sering disebut sebagai rasa bosan. Jenuh sangat menghambat dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan jenuh dalam belajar. Nah, jenuh di sini dapat diartikan jemu atau bosan. Nah, di samping siswa mengalami kelupaan, siswa juga sering mengalami peristiwa yang dinamakan jenuh dalam belajar. Nah, dalam bahasa psikologinya itu sering disebut tadi yang telah disebutkan, yaitu learning plateau. Nah, seseorang yang mengalami kejenuhan belajar tersebut merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperolehnya dari belajar pun tidak ada kemajuan. Nah, tidak ada kemajuannya ini pun umumnya tidak terjadi selamanya, akan tetapi dalam rentan waktu yang tertentu saja, misalnya 1 minggu atau misalkan mungkin berhari-hari, bahkan ada yang berkali-kali mengalami kejenuhan dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan jenuh dalam belajar. Yang pertama yaitu seseorang yang kehilangan motivasi dan konsolidasi atau kekuatan pada suatu level ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, seseorang yang kehilangan motivasi belajar tersebut biasanya dari faktor tidak adanya teman belajar atau mungkin faktor lingkungan yang tidak mendukung dalam proses belajar seseorang tersebut, sehingga muncullah kehilangan motivasi belajar dalam diri seseorang tersebut. Nah, yang kedua yaitu munculnya kebosanan dan keletihan pada seseorang dalam belajar. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, kita harus belajar di rumah secara daring atau secara virtual. Nah, guru pun memberikan pembelajarannya pun secara daring. Nah, tidak sedikit dari guru juga memberikan materi dengan penggantian materinya tersebut dengan tugas. Nah, dalam pengerjaan tugasnya tersebut misalkan dalam satu hari itu misalkan tugasnya itu ada 3 dan harus dikerjakan pada hari itu juga dan harus dikumpulkan pada hari itu juga, sehingga siswa tersebut atau seseorang tersebut mengalami keletihan atau kelelahan dalam proses belajarnya, sehingga muncullah kebosanan dalam belajarnya tersebut, seperti itu. Terus yang kedua, lingkungan yang tidak memberikan dukungan atau support dalam proses belajarnya. Nah, ini juga menjadi faktor yang menyebabkan jenuh dalam belajar seseorang gitu. Karena lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah atau lingkungan teman-temannya tersebut menjadi pendukung utama dalam proses belajarnya, dalam proses belajar seseorang, dalam memupuk semangat seseorang dalam belajar. Nah, antara lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah harus saling keterkaitan dalam memupuk semangat atau membangkitkan semangat belajar dalam diri seseorang tersebut, sehingga tidak terjadi yang namanya kejenuhan belajar dalam diri seseorang tersebut. Nah, adapun faktor lain yang menyebabkan jenuh belajar menurut Maslach dan Leather Yenjang 2004.
Nah, seperti kurangnya penghargaan, kurangnya pengawasan, beban tugas akademis yang berlebihan, konflik nilai, kurangnya keadilan, dan kurangnya persamaan. Nah, yang selanjutnya yaitu cara mengatasi jenuh dalam belajar. Yang pertama yaitu temukan hal-hal baru secara terus-menerus. Nah, seorang guru pasti mempunyai sejumlah keterampilan dalam proses mengajarnya. Nah, keterampilan tersebut tidak hanya digunakan atau bertujuan untuk pembelajaran saja, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat belajar siswanya dalam belajar. Nah, guru yang terampil dalam mengajarnya atau keterampilannya mumpuni, kehadirannya selalu dinantikan oleh siswanya. Berbeda dengan guru yang memiliki keterampilan yang tidak mumpuni, siswa akan mudah jenuh, bosan, bahkan letih dalam belajarnya, sehingga berbuntut siswa akan meluapkan kejenuhannya tersebut dengan membuat ulah seperti mengganggu temannya yang lain, sehingga terjadi perselisihan antar siswa tersebut. Nah, yang kedua yaitu terus belajar. Nah, kita perlu memuaskan keinginan otak kita akan informasi baru dengan mempelajari hal-hal yang baru. Misalnya kita bisa melakukan dengan pelatihan atau melakukan dengan kursus untuk melatih diri kita dalam belajar. Nah, dengan belajar juga siswa akan dapat meningkatkan rasa percaya dirinya karena tadi dia sudah mengalami proses belajar, melatih dirinya untuk belajar, bahkan sampai kursus gitu untuk menambah ilmu pengetahuannya tersebut, sehingga timbullah rasa percaya diri terhadap dirinya dan kesanggupan kita dalam melakukan atau menghadapi tugas-tugas yang lain pun akan semakin mudah karena kita sudah mendapatkan informasi baru, kita sudah mendapatkan pengetahuan baru, pengetahuan yang dapat membuat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi, seperti itu. Selanjutnya yaitu kreatif dan proaktif, seperti kita bisa mencari ide-ide yang segar atau ide-ide yang baru untuk memperindah belajar kita, atau kita bisa buat juga target belajar yang jelas dan menantang. Dan jika misalkan kita sudah mencapai target belajar tersebut, kita harus memberi apresiasi atau reward terhadap diri kita, sehingga diri kita merasa dihargai oleh diri kita sendiri terhadap kerja keras yang telah kita lakukan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu alokasi waktu untuk diri sendiri atau biasa disebut dengan me time. Nah, kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai terlebih dahulu sebelum kita belajar, seperti kita mendengarkan musik, berolahraga, memasak, dan lain sebagainya. Nah, dengan hal ini kita bisa menciptakan mood positif atau jiwa positif dalam diri kita sebelum kita belajar atau bekerja. Nah, bisa juga dengan kita berlibur untuk menenangkan diri kita sendiri. Nah, dengan hal ini akan timbul mood positif dalam kita untuk melakukan proses belajar secara maksimal, sehingga tidak akan timbul yang namanya jenuh dalam proses belajar itu sendiri, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian transfer belajar. Istilah transfer belajar ini berasal dari dua kata, yaitu kata transfer dan kata belajar. Nah, untuk kata transfer itu sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya pergantian, serah terima, dan pemindahan. Sedangkan kata belajar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu berubahnya tingkah laku ataupun tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Nah, jadi dari dua rangkaian kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa transfer belajar itu adalah pemindahan atau pergantian keterampilan hasil belajar dari situasi satu ke situasi yang lainnya. Dengan kata lain, transfer belajar ini adalah pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan di kemudian hari. Nah, berkat pemindahan dan pengalihan hasil belajar itu, seseorang memperoleh keuntungan atau mengalami hambatan dalam mempelajari sesuatu di bidang studi yang lainnya. Misalnya nih, siswa kelas 2 MI yang telah mahir tentang penjumlahan, maka ia akan mudah mempelajari soal perkalian di kelas 3.
Nah, mengapa demikian? Karena kemudahan mempelajari soal perkalian itu bagi siswa kelas 3 diperoleh berkat pentransferan atau pemindahan hasil belajar dari kelas 2 sebelumnya. Karena perkalian itu pada hakikatnya adalah penjumlahan yang berulang. Nah, transfer dalam belajar pun ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Transfer belajar disebut positif jika pengalaman-pengalaman atau kecakapan-kecakapan yang dipelajarinya dapat diterapkan untuk mempelajari situasi yang baru. Nah, atau dengan kata lain, kemampuan yang lama dapat memudahkan untuk menerima stimulus yang baru. Nih, misalkan contohnya, anak TK yang sudah pandai membaca akan dapat memahami bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika ia duduk di bangku kelas 1 nanti. Nah, itu contoh dari transfer belajar positif. Kemudian yang selanjutnya transfer negatif. Nah, transfer negatif ini terjadi jika pengalaman atau kecakapan yang lama menghambat untuk menerima pelajaran kecakapan yang baru. Nih contohnya. Keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor dalam arus lalu lintas yang bergerak di sebelah kiri jalan yang diperoleh seseorang selama tinggal di Indonesia akan menimbulkan kesulitan bagi orang itu bila ia dipindahkan ke salah satu negara Eropa Barat yang arus lalu lintasnya bergerak di sebelah kanan jalan. Nah, itu contoh transfer negatif. Yang selanjutnya yaitu pandangan tentang transfer belajar. Nah, untuk pandangan tentang transfer belajar itu yang pertama ada teori disiplin formal atau teori daya. Nah, kita bahas tentang pengertian dayanya dulu. Daya itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, seperti daya berpikir, daya mengingat, daya kemauan, daya merasa, dan yang lainnya. Nah, menurut teori daya atau formal disiplin, daya-daya jiwa yang ada pada manusia itu dapat dilatih, dan setelah berlatih dengan baik, daya-daya itu dapat digunakan pula untuk pekerjaan yang lainnya yang menggunakan daya tersebut. Terjadilah transfer belajar. Contoh, murid-murid itu dilatih untuk belajar sejarah. Dengan mempelajari pelajaran sejarah, itu tidak boleh tidak. Daya ingatan seseorang itu sering digunakan untuk mengingat-ingat bermacam-macam peristiwa. Maka ingatan anak itu akan makin terlatih dan makin baik terhadap pelajaran sejarah itu. Nah, maka pendapat menurut teori daya ingatan yang telah terlatih baik bagi pelajaran itu dapat digunakan pula transfer belajar kepada pekerjaan yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada teori elemen identik atau teori kesamaan unsur. Nah, pandangan ini dipelopori oleh Edward. Kemudian beliau berpendapat bahwa transfer belajar itu dari satu bidang ke bidang yang lainnya itu atau dari bidang studi sekolah ke kehidupan sehari-hari terjadi berdasarkan adanya unsur-unsur yang sama. Nah, unsur yang sama dalam kedua bidang studi atau antara bidang studi yang kehidupan dengan yang di sekolah. Nah, makin banyak unsur yang sama, makin besar pula kemungkinan terjadinya transfer belajar. Dengan kata lain, terjadinya transfer belajar itu sangat tergantung dari banyak sedikitnya kesamaan unsur-unsur. Misalnya, antara bidang studi aljabar dan ilmu ukur, keterampilan tilawatil Quran dan menyanyi, serta yang lainnya. Nah, kemudian pandangan yang ketiga yaitu teori generalisasi. Pandangan ini dikemukakan oleh Charles Judd yang berpendapat bahwa menurut teori ini, transfer belajar itu lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menangkap struktur pokok, pola, dan prinsip umum. Bila seorang siswa mampu menangkap konsep, kaidah, dan prinsip untuk memecahkan persoalan, maka siswa itu mempunyai bekal yang dapat ditransferkan ke bidang-bidang yang lainnya di luar bidang studi di mana konsep itu ada, gitu. Nah, maka siswa itu dikatakan mampu mengadakan generalisasi yang
yaitu mampu menangkap ciri-ciri ataupun sifat-sifat umum yang terdapat dalam sejumlah hal yang khusus. Nah, untuk contohnya, penguasaan pola SPOK dalam bidang studi bahasa Indonesia dapat digunakan untuk mempermudah mempelajari bidang studi bahasa Inggris. Karena bidang studi bahasa Inggris juga mempunyai struktur yang pada prinsipnya sama dengan bahasa Indonesia, yaitu subjek, verb, objek, dan adverb. Selanjutnya, faktor-faktor yang berperan dalam transfer belajar. Yang pertama yaitu proses belajar. Proses belajar, kesungguhan motivasi belajar, dan kadar konsentrasi terhadap pelajaran. Siswa diharapkan bersungguh-sungguh dalam mengolah materi pelajaran, dan ini juga tergantung dari motivasi belajar dan sejauh mana kadar konsentrasinya. Maka, siswa yang kurang melibatkan diri dalam proses belajar, kurang cermat dalam persepsi, dan kurang mendalam dalam mengolah materi pelajaran, tidak diharapkan akan mengadakan transfer belajar. Semua ini berkaitan dengan tata cara belajar atau teknik-teknik studi. Apakah efisien dan efektif? Maka, makin meningkat tata cara belajar, makin meningkat pula kemungkinan siswa akan mengadakan transfer belajar. Yang kedua, hasil belajar. Hasil studi yang dipindahkan atau dialihkan itu dapat berupa pengetahuan atau informasi verbal, kemahiran intelektual, pengaturan kegiatan kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. Hasil belajar yang lama dapat memudahkan untuk menerima stimulus yang baru. Jadi, baik atau tidaknya, sedikit atau banyaknya hasil belajar yang diperoleh sebelumnya dapat mempengaruhi transfer belajar atau proses belajar selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga, bahan-bahan atau materi bidang-bidang studi. Bahan atau materi dalam bidang studi, metode atau prosedur kerja yang diikuti, dan sikap dibutuhkan dalam bidang studi. Transfer belajar mengendalikan adanya kesamaan, maka kesamaan antara daerah atau bidang studi atau antara bidang studi dengan kehidupan sehari-hari itu secara nyata harus ada. Adanya kesamaan juga meliputi taraf inteligensi, minat, dan perhatian. Yang keempat, faktor-faktor subjektivitas di pihak siswa. Faktor-faktor subjektif siswa antara lain taraf inteligensi atau kemampuan belajar, minat, motivasi, dan perhatian. Misalnya, siswa yang memiliki motivasi intrinsik, yang merasa senang dalam belajar di sekolah, dan yang mampu mengolah dengan baik dan secara mendalam, akan jauh lebih siap untuk mengadakan transfer belajar dibandingkan dengan siswa yang kurang bermotivasi, kurang berperasaan senang, dan kurang mampu mengolah dengan baik. Selanjutnya yang kelima, sikap dan usaha guru. Kesadaran dan usaha dari guru untuk mendampingi siswa dalam mengadakan transfer belajar. Sikap guru yang menyadari bahwa tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada bidang studi tertentu, tetapi juga mencakup usaha jujur untuk membentuk kepribadian siswa secara keseluruhan dalam perkembangan intelektual, efektif atau sikap, dan sosial.